Halo guys, selamat datang kembali di Alur Cerita Film. Pada video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita dari film One Punch Man, di mana film ini menceritakan tentang kisah seseorang yang ingin menjadi pahlawan karena hobi, dan ia juga ingin menjadi pahlawan yang paling terkuat. Lalu seperti apakah alur filmnya? Baiklah, simak video ini sampai habis. Film diawali dengan seorang pengutil yang dikejar-kejar oleh seorang pemuda. Namun pemuda tersebut ditertawakan oleh si pengutil tersebut, dikarenakan celananya sobek akibat tersangkut di tiang PLN. Dan tidak begitu diperlihatkan dengan jelas, si pengutil tersebut pun berhasil dikalahkan oleh si pemuda tersebut. Lalu kita diperkenalkan dengan pemuda tersebut, ia bernama Saitama. Setelah itu, ia pun pergi ke tukang jahit yang ada di kota tersebut. Di sana, saat ia sampai, ada seseorang penagih hutang yang langsung pergi. Di sini, Saitama pun meminta tolong kepada bapak tersebut untuk menjahit baju miliknya. Kemudian, bapak itu pun menyampaikan impiannya, yaitu ingin membuatkan baju pahlawan untuk Saitama. Namun, saat Saitama melihat desain baju tersebut, ia langsung terkejut seolah-olah baju itu sama sekali tidak sejalan dengan jati dirinya. Dan dengan bahasa yang sopan, Saitama pun berhasil untuk menolak baju itu. Setelah itu, Saitama pun pulang ke apartemen miliknya. Sesampainya di sana, ia kedatangan ibu-ibu kos yang menagih hutang kepada Saitama dikarenakan ia telat membayar selama 3 bulan. Keesokan harinya, Saitama kembali mendatangi tempat jahit kemarin guna mengambil baju miliknya. Tak lama kemudian, mereka kedatangan seorang tamu, di mana ia merupakan pria yang datang kemarin, dan saat ini ia membawakan sebuah surat pengusiran. Sebelum Saitama pulang, ia bertanya kepada bapak tersebut, siapa pria yang ada di sini tadi? Lalu bapak itu pun menjelaskan, jika pria tadi merupakan anak buah dari bos yang meminjamkannya uang. Bahkan di sini hanya toko bapak itulah yang masih buka, sedangkan yang lainnya sudah tutup akibat terlilit hutang dari orang yang sama. Lalu bapak itu pun memberikan sebuah lokasi tempat bos tersebut berada. Saat mencari ke sana ke sini, ternyata lokasi yang dituju adalah lokasi dari tempat tinggal miliknya. Di sini, Saitama pun mulai bertanya kepada satu persatu penghuni apartemen tersebut. Dan ia pun mulai menciduk beberapa penjahat yang ada di sana. Setelah sekian lama, ia pun berhasil menemukan bos dari preman tadi, di mana nama CV-nya adalah pinjaman sengar-sengir. Di sini, sedikit terjadi bacotan di antara mereka berdua. Lalu Saitama pun menjelaskan kepadanya bahwa ia ingin toko milik bapak tersebut kembali dibuka, dan bapak itu telah membayar semua hutang miliknya. Mendengar ocehan dari Saitama, bos itu pun muak, dan dirinya pun berevolusi menjadi seekor monster. Bahkan, saat ia berevolusi, ia langsung mendapatkan julukan penjahat kelamin oleh Saitama. Di sini bos itu pun berkata kepada Saitama, jika hanya penjahat kelas kakaplah yang bisa berevolusi menjadi seekor monster. Setelah itu, penjahat kelamin itu pun langsung menyerang Saitama. Di sini Saitama hanya menangkis serangan tersebut. Saat Saitama mendengar bahwa ia adalah penjahat kelas A, ia pun langsung meringkusnya beserta anak buah yang ada di sana. Lalu, ia pun membawa mereka kepada ibu kos yang ada di sana, yakni untuk membayar uang sewa miliknya. Ternyata, ibu kos itu merupakan salah satu dari penjahat-penjahat tersebut. Keesokan harinya, Saitama kembali datang ke tempat jahit, dan ia meminta kepada bapak itu untuk tidak menutup toko miliknya. Namun, bapak itu pun masih ingin menutup toko miliknya dengan alasan ia ingin pensiun. Sebelum ia pensiun, ia memberikan hadiah kepada Saitama, yaitu sebuah kostum yang berwarna kuning. Keesokan harinya, terjadilah sebuah kekacauan di kota A. Ternyata, ada salah satu monster dari universe Dragon Ball yang nyasar ke dunia Saitama. Bahkan dua pahlawan yaitu Inazuma dan Smile Man pun gugur dibuatnya. Sementara itu, Saitama yang sedang asik melihat siaran langsung, ia pun langsung memutuskan untuk ikut campur ke masalah tersebut.
Di sisi lain, di sana ada anak kecil yang sedang mencari kedua orang tuanya. Sesaat sebelum dihabisi oleh monster tersebut, datanglah Saitama menyelamatkannya. Di sini, monster tersebut memperkenalkan dirinya jika ia dibentuk oleh polusi yang ada di bumi ini. Dan belum selesai ngeroceh, Saitama dengan sekali tampolnya pun berhasil untuk mengalahkan monster tersebut. Lalu cerita kembali ke 3 tahun yang lalu, di mana Saitama sedang ingin melamar pekerjaan. Dan di tengah-tengah perjalanan, ia bertemu dengan seekor monster lobster. Dan monster tersebut membiarkan Saitama untuk tetap hidup, dikarenakan ia memiliki tatapan kosong yang sama dengan dirinya. Sebelum monster tersebut pergi, ia berkata kepada Saitama, jika ia memiliki mangsa seorang anak kecil yang memiliki dagu terbelah, dikarenakan mereka berdua ada masalah pribadi. Kemudian, Saitama pun berjalan pulang dan ia bertemu dengan bocah yang diceritakan oleh monster lobster tadi. Di sini, sebelum anak tersebut diserang oleh monster lobster, Saitama dengan cepat menyelamatkannya. Lalu monster tersebut menjelaskan alasan kenapa ia mengincar anak tersebut. Dikarenakan saat ia tertidur, anak itu melukis pentil menggunakan tinta permanen. Kemudian terjadilah pertempuran antara Saitama dan monster tersebut. Bahkan Saitama tidak menggunakan pukulan miliknya, ia berhasil untuk mengalahkan monster lobster itu dengan menggunakan dasi miliknya. Kembali ke dunia saat ini. Di sini, Saitama botak pun sedang belanja di sebuah minimarket. Namun tiba-tiba datanglah monster dari universe Attack on Titan yang datang ke dunia Saitama. Diceritakan bahwa Titan tersebut merupakan adik dari seorang ilmuwan yang ingin menjadi kuat. Dan hal inilah yang membuat ilmuwan tersebut menciptakan sebuah serum sehingga membuatnya jadi seperti ini. Saat Titan tersebut mulai menghancurkan kota, datanglah Saitama yang tiba-tiba muncul di pundak Titan tersebut. Lalu ilmuwan itu memerintahkan Titan itu untuk menepuk Saitama. Malahan Titan tersebut salah pukul sehingga kakaknya lah yang menjadi korban. Dan dengan muka yang slow, Saitama pun menyaksikan kejadian tersebut. Lalu Titan itu pun murka dengan tatapan yang dimiliki oleh Saitama. Kemudian ia bertubi-tubi menyerang Saitama. Tapi apalah daya, yang namanya pemain utama itu selalu menang. Dan dengan sekali pukul, Saitama berhasil menumbangkan monster tersebut, sehingga membuat kota B hancur tertimpa si Titan. Pada malam harinya, saat Saitama merenungi dirinya di mana ia sudah lama tidak merasakan yang namanya senang, emosi akibat kekuatan besar yang ia miliki. Tak lama kemudian, ada sesosok monster yang ngebacot di depan Saitama. Dan dengan sekali pukul, bacotan itu pun langsung hilang dengan monsternya. Keesokan harinya, Saitama pun dibangunkan dengan sekelompok monster bawah tanah yang ingin mengambil alih bumi kembali. Di mana mereka mengaku jika merekalah penghuni asli dari bumi ini, dan mereka ingin mengambil alih bumi lagi. Bahkan dalam perjalanannya menuju ke Saitama, ia telah menghabiskan 75% populasi manusia. Mendengar bacotan dari monster tersebut, Saitama pun langsung menghajarnya. Bahkan, ia dapat dengan mudah untuk mengalahkan semua monster itu. Akibat pertarungan yang ia alami, ia pun kembali teringat dengan rasa senang dan gembira saat bertarung. Tak lama kemudian, muncullah bos dari monster-monster tersebut. Saat ia ingin menghajarnya, ia pun terbangun dari mimpi indahnya. Saat Saitama keluar dari rumahnya, ia pun melihat beberapa monster krecek-krecek yang dengan mudahnya dihabisi olehnya. Setelah itu, ada berita yang mengabarkan jika ada segerombol nyamuk yang menyerang mangsanya dan hanya menyisakan tulang saja. Saat Saitama menyiram tanaman kesayangan miliknya, ada seekor nyamuk yang tiba-tiba datang mengganggunya.
Di sini Saitama dengan kekuatannya pun mencoba untuk menampol nyamuk tersebut. Sementara itu, ada seseorang pahlawan yang bernama Genos. Ia telah berhasil menemukan keberadaan dari nyamuk-nyamuk tadi. Di sisi lain, ada seseorang perampok yang memanfaatkan kesempatan ini dan ia berargumen bahwa mana ada nyamuk yang bisa membunuh manusia. Tapi tiba-tiba datanglah segerombolan nyamuk yang langsung menyerangnya, sehingga membuat dirinya tewas seketika. Tiba-tiba, nyamuk itu pun berkumpul dan muncullah ratu dari nyamuk-nyamuk tersebut. Di sini, Genos pun langsung berhadapan dengannya. Bahkan ia dapat dengan mudah untuk mengalahkan segerombolan nyamuk-nyamuk tersebut. Ratu dari nyamuk-nyamuk itu tak gentar sama sekali. Bahkan mereka berdua pun saling jual beli pukulan. Sementara itu, Saitama pun masih asik dengan nyamuk yang mengganggunya tadi. Di sisi lain, di tengah-tengah pertempuran, Genos telah kehilangan tangan kiri miliknya. Sedangkan Ratu Nyamuk telah kehilangan kedua kakinya. Lalu, Ratu Nyamuk itu pun memanggil seluruh koloninya untuk memberikan kekuatan kepadanya, sehingga ia berhasil berevolusi ke wujud terkuatnya. Saat Genos akan meluncurkan serangannya, datanglah Saitama ke tempat kejadian. Di sini Genos pun menyuruh Saitama untuk segera pergi dari tempat tersebut. Saat Genos diserang oleh segerombolan nyamuk, ia pun mengeluarkan kekuatan miliknya, yang mana dalam radius 500 meter tak akan ada yang selamat dari kekuatannya. Akan tetapi, berbeda dengan Saitama, walaupun telah terkena kekuatan dari Genos, ia masih berdiri tegak di belakang Genos. Lalu, Ratu Nyamuk itu pun kembali menyerang Genos sehingga menyebabkan Genos ini hampir saja kehilangan badannya. Dan di tengah keputusasaan, Genos pun memilih jalan terakhirnya, yaitu meledakkan dirinya guna membasmi Ratu Nyamuk tersebut. Saat Genos akan meledakkan dirinya, Saitama pun datang dan langsung menampol Ratu Nyamuk tersebut hingga tak bersisa. Sebelum Saitama pergi, Genos pun memintanya untuk menjadikannya murid Saitama. Di sini, Saitama pun mengiyakan permintaan dari Genos. Keesokan harinya, Genos pun datang ke rumah Saitama, dan ia pun bercerita kepada Saitama jika pada 15 tahun yang lalu, di mana kedua orang tuanya telah dihabisi oleh monster cyborg, yang mana pada saat ini, Genos ingin membalaskan dendamnya kepada cyborg tersebut. Oleh karena itulah, ia ingin belajar kepada Saitama. Di sisi lain, ada sebuah organisasi dari rumah evolusi, di mana mereka telah menyadari tentang kekuatan dari Saitama, dan ia ingin anak buahnya membawakan Saitama kepadanya, baik hidup maupun mati. Sementara itu, Genos menyadari bahwa ada monster yang datang ke arah mereka. Namun, Saitama pun dapat dengan mudah mengalahkan monster-monster tersebut. Tiba-tiba, tubuh Saitama ini ditarik ke dalam tanah. Dan secara bersamaan, datanglah monster gorila beserta raja hutan ke sana. Di sini, Genos pun berhadapan dengan gorila tersebut, bahkan mereka berdua pun saling adu pukulan. Sedangkan Saitama, ia masih melayani bacotan dari si raja hutan itu. Melihat Saitama yang tak gentar sama sekali, raja hutan itu pun mengeluarkan kekuatan miliknya, di mana kekuatan tersebut untuk menyerang Saitama. Bahkan, Saitama pun hanya menghindar saja dari serangan tersebut. Akan tetapi, saat Saitama membalasnya, hanya dengan sekali serang saja, si raja hutan itu langsung hancur lebur dibuatnya. Sedangkan monster yang menarik Saitama tadi, ia hanya termenung melihat kejadian tersebut, dan ia memilih kabur dari Saitama. Namun, Saitama tak membiarkan hal itu terjadi, dan Saitama pun berhasil membasmi monster pengerat tersebut. Sementara itu, Genos sedang menginterogasi si gorila, dan ia meminta si gorila tersebut untuk memberitahukan lokasi dari si rumah evolusi berada. Di sini, gorila itu malah bercerita, di mana pada zaman dahulu, ada sebuah ilmuwan muda yang sangat jenius.
Akan tetapi, hasil penemuannya itu tak dihargai sama sekali oleh profesor yang ada di sana. Akibatnya, ia akhirnya membuat sebuah organisasi yang bernama Rumah Evolusi, yang mana tujuannya adalah untuk merubah peradaban manusia. Dan untuk menjalankan tujuannya, ia pun membuat serum awet muda untuk dirinya dan juga ia menciptakan kloningan dirinya sendiri. Setelah itu, gorila itu pun memberikan lokasi tempat Rumah Evolusi itu berada. Di sini, Saitama pun langsung bergegas pergi dikarenakan malam ini ada diskon besar-besaran dan ia takut ketinggalan diskon tersebut. Sementara itu, bos dari Rumah Evolusi telah mendapatkan kabar bahwa monster buatannya telah kalah oleh Saitama dan juga Genos. Dan sekarang, Saitama dan juga Genos juga sedang menuju ke Rumah Evolusi. Di sini, ilmuwan tersebut pun langsung memerintahkan kloningannya untuk segera menyiapkan jebakan dari lantai 1 sampai lantai 8. Dan jika cara ini tidak berhasil, maka mereka akan mengeluarkan kartu as milik mereka, yaitu seekor monster kumbang. Di sisi lain, Saitama dan Genos pun telah sampai di Rumah Evolusi. Sesampainya di sana, Genos pun langsung menghancurkan Rumah Evolusi tersebut. Bahkan Saitama pun sampai terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Genos. Kemudian, Saitama pun menemukan ruang bawah tanah. Lalu mereka pun memutuskan untuk segera masuk ke dalamnya. Sementara itu, ilmuwan tersebut masih bernegosiasi kepada kartu as miliknya. Dan ilmuwan tersebut pun memintanya untuk segera menghabisi Saitama beserta Genos. Saat Saitama telah berhasil masuk, ia pun langsung disambut oleh monster kumbang tersebut. Di sini Genos pun langsung dibuat babak belur olehnya. Genos? Oi. Lalu, Saitama dan kumbang itu pun memutuskan untuk bertarung di sebuah tempat yang disediakan di lokasi tersebut. Setelah mereka sampai, Genos pun ikut menyusul mereka, di mana Genos sambil menyerang monster tersebut. Lalu, di sini Genos pun maju dan langsung menyerang monster itu dengan kekuatan miliknya. Namun serangan yang Genos berikan itu sia-sia saja dan hanya membuang waktu saja. Dan sekarang tibalah giliran Saitama yang maju untuk berhadapan dengan si kumbang tersebut. Di sisi lain, ilmuwan itu ingin melihat kekuatan yang dimiliki oleh Saitama, karena ia yakin tidak ada manusia yang mampu untuk mengalahkan kartu as miliknya. Saat monster kumbang itu akan menyerang Saitama, ia malah kabur ketakutan dikarenakan ia telah melihat dan juga merasakan kekuatan yang sangat besar yang dimiliki dari Saitama. Dan ia pun bingung, bagaimana cara Saitama mendapatkan kekuatan sebesar itu. Di sisi lain, Saitama pun membocorkan rahasia dari kekuatan yang ia miliki, di mana ia mendapatkan dengan cara 100 kali push up, 100 kali sit up, 100 kali pull up, dan lari 10 km per hari. Dan itu semua ia lakukan selama 3 tahun berturut-turut. Di sini, Genos pun menyangkal kata-kata dari Saitama. Bagaimana bisa latihan fisik bisa mendapatkan kekuatan sebesar itu? Lalu, Saitama pun menjelaskan jika memang itu yang ia lakukan. Sementara itu, monster kumbang itu pun mengeluarkan kekuatan yang ia miliki, sehingga membuat dirinya ini berevolusi ke mode amarah. Dan takkan ada yang bisa untuk menghentikannya, di mana di dalam mode ini ia akan menghancurkan apa saja yang ada di depannya. Dan hal ini akan bertahan selama 7 hari berturut-turut. Mendengar kata-kata dari kumbang ini, Saitama pun melongo, dan ia berpikir, apa aku telah membuat sebuah kesalahan yang besar? Di sini, monster kumbang itu pun mengajar Saitama tanpa ampun. Sedangkan Saitama masih saja melongo dengan apa yang telah ia lakukan. Akan tetapi, tak sampai di sini. Ia berpikiran jika sampai Sabtu depan, maka ia tak akan bisa untuk mendapatkan diskon besar-besaran yang diadakan malam nanti. Oleh karena itulah, Saitama langsung menghajarnya dengan sekali pukul. Di sini, ilmuwan tersebut pun tak menyangka jika Saitama mampu untuk mengalahkan kartu as miliknya. Setelah melihat kekuatan yang Saitama miliki, ia pun memilih pensiun dari dunia ilmuwan tersebut. Lalu, Genos dan Saitama pun bergegas pergi ke acara diskon tersebut.
Keesokan harinya, ada sebuah kekacauan yang dilakukan oleh kaum pengangguran yang dipimpin oleh ketuanya yang bernama Hammerhead. Dan ia meminta keadilan kepada orang terkaya yang ada di sana. Akan tetapi, warga yang mendengar hal tersebut sama sekali tak peduli dengan apa yang mereka lakukan. Lalu, kelompok ini menjalankan operasi pertama mereka, yaitu menghancurkan rumah orang terkaya. Namun setelah ia menghancurkannya, ternyata mereka salah rumah, dan mereka pun kembali melanjutkan operasi mereka. Di sini, Saitama pun terbangun dari tidurnya, dan ia mendengarkan sebuah berita tentang kelompok yang bernama Hammerhead. Dan kelompok tersebut memiliki kepala botak pelontos yang sama dengan dirinya. Sehingga Saitama yang mendengar hal ini pun menjadi terkejut, karena bisa-bisanya nanti dirinya ini bisa dikira salah satu anggota dari si Hammerhead. Sementara itu, kelompok Hammerhead ini terus melancarkan serangannya dan mereka pun semakin membabi buta. Dan tak lama kemudian ada pahlawan tanpa SIM yang datang ke TKP. Dan dengan pedenya, ia pun menghadang si Hammerhead beserta anggotanya. Lalu dengan hanya sekali pukul, pahlawan tanpa SIM ini pun langsung tepar dibuatnya. Di sisi lain, Tuan Zenitsu, yakni orang terkaya yang ada di sana, sekaligus menjadi tujuan dari kelompok Hammerhead. Ia menyewa seorang ninja untuk melindungi dirinya. Dan ninja tersebut diperintahkan untuk menghadang kelompok Hammerhead ini. Sementara itu, Saitama yang akan pergi untuk mengajukan protes kepada Hammerhead, ia malah dituduh-tuduh anggota dari Hammerhead oleh warga yang ada di sana. Dan Saitama dengan kekuatannya, ia pun menyangkal tuduhan tersebut. Sedangkan kelompok Hammerhead ini, mereka makin dekat dengan target mereka, yaitu kediaman Tuan Zenitsu. Akan tetapi, di tengah-tengah perjalanan, mereka dihadang oleh ninja suruhan Tuan Zenitsu yang bernama Sonic. Di sini, Sonic dapat dengan mudah untuk menghabisi anggota dari Hammerhead tersebut tanpa terkecuali. Bahkan, ketua Hammerhead ini juga tak berdaya dibuat olehnya. Setelah dihajar oleh Sonic, Hammerhead ini pun pergi dari sana. Namun di tengah-tengah perjalanan, ia bertemu dengan Saitama. Sementara itu, Genos pun sedang memperbaiki dirinya akibat kerusakan yang ia alami pada saat melawan monster kumbang kemarin. Dan ia bercerita, jika guru Saitama itu sangat hebat. Lalu profesor itu juga berkata, jika saat ini aku sedang mengembangkan teknologi, yang mana teknologi ini memiliki kelebihan dari yang engkau pakai saat ini. Kembali ke Saitama. Di sini, Saitama pun dihajar oleh Hammerhead. Akan tetapi, ia tak terluka sama sekali. Lalu, Hammerhead pun mengeluarkan kekuatan penuh miliknya, di mana ia mengeluarkannya untuk melawan Saitama. Akan tetapi, hasilnya sama saja dengan yang tadi. Lalu hanya dengan sekali pukulan saja, baju Hammerhead ini pun hancur lebur dibuat Saitama. Sehingga membuat dirinya ini pergi dari sana. Tak lama kemudian, datanglah Sonic ke sana. Dan ia menyangka jika Saitama ini merupakan anggota dari Hammerhead. Di sini, Sonic pun berusaha untuk menyerang Saitama. Akan tetapi, serangannya itu dapat ditangkis dengan mudah oleh Saitama. Setelah itu, Sonic pun lanjut menyerang Saitama. Dan dengan teknik miliknya, di mana Sonic ini memiliki kecepatan yang luar biasa, akan tetapi kecepatan dari Sonic ini mudah dibaca oleh Saitama. Bahkan hanya dengan mengacungkan tangannya saja, Saitama pun berhasil mendaratkan sentuhannya ke bagian terpenting dari Sonic. Lalu Sonic pun pergi meninggalkan Saitama. Dan ia berpesan, jika suatu saat nanti kita akan bertemu lagi. Pada malam harinya, Saitama pun bercerita kepada Genos jika dirinya saat ini itu belum terkenal seperti pahlawan-pahlawan lainnya. Di sini Genos pun menyarankan Saitama untuk mendaftarkan dirinya ke asosiasi pahlawan. Dan dengan inilah nama Saitama nanti bisa terkenal. Keesokan harinya, mereka pun mendaftarkan diri mereka ke asosiasi pahlawan.
Di sana mereka pun bertemu dengan berbagai macam orang dan juga berbagai macam kemampuannya masing-masing. Kemudian, tahap ujian pertama ini pun dimulai, di mana awalnya Saitama ini diremehkan oleh musuh-musuhnya, akan tetapi Saitama pun berhasil melalui ujian pertama dengan sangat mudah. Bahkan, ia mendapatkan nilai yang bagus pada saat ujian praktek ini. Setelah itu, Genos pun datang dengan memberikan sebuah surat, di mana surat tersebut berisi tentang nilai hasil ujian. Di sini, Genos pun mendapatkan nilai 100 dan ia masuk ke pahlawan kelas S. Sedangkan Saitama, ia mendapatkan nilai 70 yang pada akhirnya ia mendapatkan posisi di pahlawan kelas C. Tak lama kemudian, mereka pun dipanggil oleh salah satu pahlawan kelas A, di mana di sana ia memberikan sedikit arahan kepada mereka berdua. Akan tetapi, mereka berdua tak mendengarkan apa yang dikatakan oleh pembimbing tersebut. Di sisi lain, ada pahlawan kelas A yang mendapatkan kabar jika Genos telah masuk ke kelas S, dan nampaknya ia mulai mengincar kekuatan dari Genos. Setelah Saitama pulang, pahlawan kelas A ini pun protes kepada salah satu panitia yang ada di sana. Dan ia beranggapan jika Saitama dan Genos itu akan langsung mokat jika bertemu dengan musuh-musuhnya. Akan tetapi, panitia itu membantah perkataan dari pahlawan kelas A tersebut. Jika mereka berdua itu memiliki nilai yang sangat memuaskan di ujian fisik, bahkan nanti ia akan melampaui dirimu. Di tengah-tengah perjalanan, Saitama pun dihampiri oleh pahlawan kelas A tadi, di mana dirinya tidak terima jika Saitama sampai melampaui dirinya. Lalu ia pun menyerang Saitama dengan kekuatan miliknya. Akan tetapi, malahan dirinya lah yang terkapar dibuat oleh Saitama. Keesokan harinya, Saitama dan Genos pun melakukan sparring guna melatih kekuatan dari Genos. Saat mereka sparring, Genos pun mengeluarkan kekuatan miliknya, sedangkan Saitama hanya terlihat main-main saja. Di sini, Genos pun meminta Saitama untuk mengeluarkan kekuatan miliknya, namun Saitama hanya menghindar saja dari serangan Genos. Setelah mengeluarkan kekuatan yang banyak, Genos kembali meminta Saitama untuk mengeluarkan kekuatan penuh miliknya. Kemudian, Saitama ini pun mengeluarkan kekuatan miliknya, dan hanya dengan mengarahkan tangannya ke arah Genos, Genos pun langsung terkena mental dibuatnya. Setelah mereka latihan, mereka pun memutuskan untuk pergi makan malam. Dan tak lama kemudian datanglah pahlawan kelas A tadi menemui Genos. Di sini, pahlawan tersebut berkata kepada Genos jika asosiasi pahlawan itu membutuhkan dirinya. Keesokan harinya, Genos pun memberikan arahan kepada Saitama jika pahlawan kelas C tidak melakukan apa-apa dalam kurun waktu 1 minggu, seperti menangkap pencuri dan lain-lain, maka peringkatnya akan diturunkan. Mendengar perkataan dari Genos, Saitama pun keluar rumah untuk memantau aktivitas yang mencurigakan di kota tersebut. Akan tetapi setelah berkeliling ke sana ke sini, tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, Saitama pun kembali memantau aktivitas di kota. Akan tetapi, langkahnya terganggu oleh Sonic. Di sini Sonic pun ingin membalaskan dendamnya yang kemarin. Namun, Saitama hanya mengabaikannya saja, dikarenakan Saitama saat ini sedang sibuk. Di sini, Sonic masih saja mengejar Saitama dan ia akan mengajak Saitama untuk melanjutkan pertarungan yang kemarin. Tak lama kemudian, muncullah Tank Top Tiger ke sana. Dan ia menyangka jika Saitama adalah pahlawan gadungan. Dan ia mengira jika aktivitas Saitama selama ini itu mengganggu warga yang ada di sana. Di sini ia ingin menyerang Saitama agar dirinya ini bisa naik peringkat. Akan tetapi, Sonic langsung menyerang Tank Top Tiger tersebut dengan kunai miliknya. Setelah menyerang Tank Top Tiger, Sonic pun langsung mengacaukan kota-kota di sana. Dikarenakan ia mengetahui jika Saitama itu sedang mencari seorang penjahat. Dan saat ini dirinya lah yang menjadi seorang penjahat.
Tak berserang lama, Saitama pun langsung menampolnya dengan sekali pukul, sehingga menyebabkan Sonic ini jatuh terkapar. Sementara itu, di Asosiasi Pahlawan, mereka pun mengutuskan 2 pahlawan kelas A untuk memantau aktivitas di kota Z, di mana terdengar banyak sekali rumor bahwa di sana banyak sekali monster yang berkeliaran. Tiba-tiba datanglah seorang wanita yang bernama Tornado, dan ia meminta kepada Asosiasi Pahlawan jika biarkanlah dirinya saja yang pergi ke sana. Namun, asosiasi tak memperbolehkannya. Sementara itu, ada 2 pahlawan kelas A yang pergi ke kota Z, yaitu Kumis Pegas dan Bola Emas. Kedatangannya ke sana guna memantau aktivitas yang mencurigakan, dikarenakan ada isu-isu yang mengabarkan jika di sana banyak sekali monster yang berkeliaran. Sementara itu, ada sosok monster rumput laut yang sedang berkeliling di kota Z. Tak lama kemudian, keberadaan monster ini pun diketahui oleh kedua pahlawan tersebut. Dan tanpa banyak basa-basi, si Bola Emas ini pun langsung menyerang monster tersebut dengan ketapel miliknya. Akan tetapi, serangannya itu tak berarti apa-apa bagi si monster. Malahan dirinya lah yang babak belur dibuat oleh si monster. Kemudian, sekarang giliran si Kumis Pegas lah yang menyerang si monster. Di sini, si Kumis Pegas berhasil memberikan sedikit perlawanan kepada monster. Di sini, si Kumis Pegas pun menyadari jika dirinya akan kalah dari si monster tersebut. Oleh karena itulah, ia meminta bantuan kepada Pusat Asosiasi Pahlawan, sehingga berita ini sangat cepat menyebar luas ke seluruh penjuru masyarakat yang ada di sana. Setelah mengalahkan kedua pahlawan tadi, tiba-tiba datanglah Saitama sambil membawa sebuah perbelanjaan. Di sini, si monster tersebut pun meremehkan Saitama, sehingga dirinya ini langsung menjadi rumput laut rebus oleh Saitama. Saat Saitama memasak rumput laut, Genos pun berkata kepada Saitama jika rumput laut ini bagus untuk pertumbuhan rambut. Sementara itu, di Asosiasi Pahlawan mereka sedang membicarakan tentang kejadian yang telah menimpa Bola Emas dan Kumis Pegas tadi. Dan secara bersamaan, datanglah Tornado ke sana, dan ia protes kepada Asosiasi Pahlawan, kenapa bukan aku saja yang turun ke sana untuk menghadapi si monster rumput laut. Di sisi lain, para ilmuwan di sana pun dikejutkan oleh kedatangan sebuah meteor yang akan menghantam bumi. Lalu Asosiasi Pahlawan pun mengumpulkan pahlawan kelas S ke titik di mana meteor itu akan mendarat. Sementara itu, Genos yang mendapatkan panggilan pun langsung pergi ke markas Asosiasi Pahlawan. Di sana ia bertemu dengan pahlawan kelas S yang bernama Silver Fang. Di sini, Silver Fang pun menjelaskan jika meteor tersebut akan menghantam bumi sekitar 21 menit lagi. Sementara itu, warga yang mendengar pengumuman tentang meteor itu pun menjadi sangat panik dan mereka berhamburan ke sana kemari. Setelah itu, Genos pun memakai baju barunya, di mana ia akan meledakkan meteor tersebut dengan kekuatannya. Tak lama kemudian, muncullah Metal Knight atau Bofoy ke sana. Di sini, Bofoy pun menolak untuk bekerja sama dengan Genos, di mana senjata tersebut akan dipraktekkan sekaligus untuk menghancurkan meteor tersebut. Saat peluru senjata Bofoy ini menghantam meteor, itu tidak terjadi apa-apa. Bahkan meteor tersebut pun tak pecah sama sekali. Lalu, Genos pun mencoba untuk menggunakan kekuatan penuh miliknya, di mana kekuatan ini digunakan untuk menghancurkan meteor tersebut. Saat ia meluncurkan serangannya, datanglah Silver Fang ke sana, dan Silver Fang ini beranggapan jika Genos hanya membuat meteor tersebut sedikit lebih lambat. Di sini, Genos pun kehabisan tenaga, sedangkan meteor tersebut masih saja mengarah ke arah bumi. Tak lama kemudian, datanglah Saitama ke sana.
Dan hanya dengan sekali pukul, Saitama pun dapat dengan mudah menghancurkan meteor tersebut. Akan tetapi, akibat kekuatan tersebut, meteor itu pun menjadi berkeping-keping sehingga menyebabkan pecahannya itu menghantam ke seluruh sudut kota. Setelah itu, ada sebuah berita yang mengabarkan tentang hancurnya meteor, sehingga menyebabkan sebagian kota hancur terkena meteor tersebut. Di sini, Genos pun memberitahu Saitama jika saat ini peringkat Saitama itu naik dari peringkat 335 naik ke peringkat 5. Kemudian ia menjelaskan tingkatan-tingkatan kerusakan yang dibuat oleh para monster. Yang pertama tingkatan harimau, di mana tingkatan bencana ini bisa merenggut banyak sekali nyawa. Lalu tingkatan iblis, kerusakan ini yang membuat seluruh fungsi kota menjadi terhenti. Lalu tingkatan naga, tingkatan kerusakannya yang melibatkan banyak kota. Dan yang terakhir, tingkat dewa, yaitu bencana yang mengancam seluruh umat manusia. Setelah itu, Saitama pun keluar untuk melihat kerusakan yang terjadi akibat meteor yang ia hancurkan. Tak lama kemudian, muncullah Tank Top Tiger dan Tank Top Hole ke sana. Di sini, mereka berdua pun memanas-manasi warga yang ada di sana agar mereka semua menyalahkan Saitama atas kerusakan yang telah terjadi. Akibatnya, Saitama pun menjadi bahan bulian oleh warga yang ada di sana. Lalu, mereka berdua pun ingin melawan Saitama agar nama mereka menjadi terkenal di kalangan warga yang ada di sana. Sekaligus mereka berdua ingin menjadikan Saitama sebagai batu loncatannya. Kemudian, Tank Top Tiger ini pun turun untuk menghajar Saitama. Dan hanya dengan sekali pukul, Tank Top Tiger ini pun langsung tepar dibuatnya. Dan tak berbeda jauh dengan saudaranya, mereka berdua ini langsung dibuat tak berdaya oleh Saitama. Di sisi lain, Genos pun membuka sebuah situs web, di mana di sana terpampang wajah Saitama yang dicap sebagai penghancur kota Z. Lalu ia pun menjemput Saitama untuk segera pulang dari sana, di mana Saitama sedang mendapatkan bulian oleh warga yang ada di sana. Keesokan harinya, ada seekor monster gurita yang datang untuk menghancurkan kota. Dan tanpa adanya perlawanan, Saitama pun berhasil menumbangkan monster tersebut. Lalu, datanglah pahlawan tanpa sim ke sana. Dan kedatangannya ke sana, ia berniat untuk melawan monster tersebut. Akan tetapi sudah didahului oleh Saitama. Tak berserang lama, muncullah beberapa monster laut yang mengacaukan kota kembali. Di sini ada pahlawan kelas A yang bernama Stinger. Lalu Stinger pun berhadapan dengan para monster-monster tersebut. Walaupun sudah babak belur, Stinger berhasil melumpuhkan keempat monster tersebut. Namun tak lama kemudian datanglah si Raja Lautan ke sana, sehingga membuat Stinger ini makin tak berdaya dibuatnya. Sementara itu, Saitama yang sedang menyaksikan siaran langsung pun langsung bergegas menuju ke lokasi kejadian. Di sini Genos memutuskan untuk pergi dahulu, lalu Genos pun akan mengabari Saitama setelah ia mendapatkan keberadaan dari monster tersebut. Di tempat yang berbeda, pahlawan tanpa sim juga akan pergi ke lokasi kejadian, di mana walaupun di tengah-tengah perjalanan, ia sudah diperingatkan oleh pahlawan kelas C lainnya. Akan tetapi ia masih bersikeras untuk pergi ke sana. Sedangkan Inazuma yang ada di sana pun babak belur dibuat oleh si Raja Lautan tersebut. Walaupun ia memberikan perlawanan, akan tetapi serangannya tak berarti sama sekali. Saat Inazuma terjatuh, ia pun diselamatkan oleh Prisoner. Begitu juga dengan Sonic yang datang ke sana. Di sini, Prisoner ini pun langsung memberikan perlawanan kepada si Raja Lautan tersebut. Bahkan pertarungan antara mereka berdua ini cukup lumayan lama dan cukup lumayan sengit. Akan tetapi, setelah Prisoner ini melepaskan semua kekuatannya, ia masih tetap saja tak bisa untuk melawan Raja Lautan. Bahkan dirinya lah yang dibuat melanting ke sana ke sini oleh si Raja Lautan tersebut.
Lalu giliran Sonic lah yang berhadapan dengan si Raja Lautan. Di sini terjadi kejar-kejaran antara Sonic dan si Raja Lautan. Di sini, Sonic pun dibuat kewalahan menghadapi kekuatan dari si Raja Laut. Dikarenakan, makin lama kekuatan dari Raja Laut ini semakin bertambah. Sementara itu, Genos pun mulai mendeteksi adanya kekuatan yang cukup besar. Akan tetapi, saat ia akan menghubungi Saitama, ternyata di sana tidak ada sinyal. Dan secara bersamaan, pahlawan tanpa SIM pun bertemu dengan Saitama, sehingga mereka berdua memutuskan untuk pergi bersama-sama dalam mencari si monster. Setelah berhadapan dengan Sonic, hingga membuat Sonic ini kacau balau, sehingga Sonic memutuskan untuk pergi dan kembali lagi untuk menghadapi si Raja Laut. Kemudian, Raja Laut ini pun menuju ke tempat evakuasi yang ada di sana. Setelah Raja Laut memasuki area evakuasi, ada salah satu pahlawan yang berusaha untuk memperlambat waktu dari si monster. Dan tak lama kemudian ada beberapa pahlawan juga yang membantunya. Namun pahlawan-pahlawan itu pun sama sekali tak berarti apa-apa dibuat oleh si monster. Di sisi lain, Saitama pun melihat ponsel pahlawan tanpa SIM terjatuh. Dan tiba-tiba ada sebuah telepon yang masuk ke dalam ponselnya. Lalu Saitama pun mengangkatnya. Di sini, Saitama bertanya kepada pihak asosiasi di mana lokasi evakuasi berada. Lalu pihak asosiasi pun menyebutkan, sehingga Saitama pun pergi ke TKP. Di sini, pihak asosiasi pun tahu jika Saitama saat ini sedang menuju ke TKP. Tak lama kemudian, muncullah Genos ke pusat evakuasi. Di sana, Genos pun langsung memberikan serangan kepada si Raja Lautan. Di sini terjadilah pertarungan yang cukup epik, sampai-sampai membuat lengan Genos ini terputus. Di sini, Genos pun hanya melawan si Raja Lautan dengan tangan satu saja. Dan beberapa pukulan pun berhasil didaratkan di wajah Raja Laut. Akan tetapi, perjuangan Genos ini pun berakhir setelah ia menyelamatkan anak kecil dari ludahan si Raja Laut, sehingga membuat tubuh Genos ini meleleh. Tak lama kemudian, datanglah pahlawan tanpa SIM ke sana. Walaupun ia telah diajar babak belur oleh si Raja Laut, ia masih berjuang menghadapi si Raja Laut. Di sisi lain, warga yang melihat perjuangan pahlawan tanpa SIM, mereka pun memberikan semangat kepadanya. Sehingga membuat pahlawan tanpa SIM ini semangatnya semakin membara. Namun, ia pun masih harus dibuat tumbang oleh si Raja Laut. Tak berselang lama, datanglah Saitama ke sana. Di sini Raja Laut pun meremehkan Saitama karena ia menganggap jika Saitama ini sama dengan pahlawan lainnya. Namun anggapan itu berbanding terbalik dengan anggapannya. Di sini, Saitama pun ditampol oleh si Raja Laut, dan serangan si Raja Laut itu pun tak ada rasanya bagi Saitama. Di sisi lain, warga yang melihat hal itu pun mengingat kembali siapa Saitama itu sebenarnya. Sedangkan di sini Saitama masih berhadapan dengan si Raja Laut. Dan pada saat si Raja Laut itu ngebacot, Saitama pun langsung menampolnya sehingga membuat si Raja Laut ini mokat. Sementara itu, Sonic pun datang telat ke TKP. Keesokan harinya, Saitama dan Genos pun mendapatkan surat dari para penggemar. Sedangkan Saitama, ia mendapatkan sebuah hujatan dari salah satu haternya. Lalu ia pun kembali mengingat yang terjadi kemarin. Jika kemarin, ada salah satu pria yang menjelek-jelekkan dirinya. Jika Saitama melawan monster tersebut, pada saat monster itu sedang kelelahan. Lalu Genos pun memberikan surat kepada Saitama jika Saitama saat ini sudah naik peringkat ke peringkat ke-1.
dan ia pun memutuskan untuk pergi ke pusat asosiasi pahlawan. Lalu Saitama pun menginginkan untuk naik ke kelas B, dan dirinya pun sudah tak payah lagi untuk berkeliling kota lagi. Di sisi lain, pahlawan kelas A pun melihat kabar tentang Saitama yang telah berhasil mengalahkan si Raja Laut. Lalu pada saat malam harinya, Saitama pun bertemu dengan pahlawan tanpa SIM, di mana mereka pun bercerita satu sama lain. Keesokan harinya, di Antartika muncullah monster prasejarah, di mana monster tersebut sedang berusaha untuk menuju kota. Lalu datanglah tornado ke sana. Di sini monster itu pun memberitahu kelemahannya, yaitu dengan sebuah meteor. Dan dengan kesempatan inilah, tornado dengan kekuatannya, yaitu kekuatan telekinesis, ia menurunkan batu meteor dari langit, sehingga membuat si raksasa ini hancur tertimpa meteor tersebut. Di sisi lain, Saitama dan Genos pun pergi ke kediaman Silver Fang. Di sana mereka berdua pun diajarkan sebuah jurus, akan tetapi mereka berdua mengabaikan hal tersebut. Lalu Silver Fang pun bercerita tentang salah satu murid terbaiknya. Ia bernama Garou, di mana pada saat ini Garou telah keluar dari akademi. Lalu Garou pun mengajar semua anak buah dari Silver Fang, sehingga menyisakan salah satu anak buahnya saja, yaitu Charangko. Garou. Yose Charangko. Tak lama kemudian, datanglah salah satu orang dari pihak asosiasi pahlawan, di mana seluruh pahlawan kelas S itu disuruh untuk menghadiri sebuah rapat. Di sini, Saitama pun ikut ke dalam rapat tersebut. Setelah sampai di sana, mereka pun bertemu dengan pahlawan kelas S, yaitu peringkat ketiga, dan ia bernama Anatomik. Tak hanya itu saja, Saitama juga bertemu dengan Tornado. Di sini Tornado pun marah-marah karena ia dipanggil bocil oleh Saitama. Setelah mereka semua berkumpul di sebuah ruangan, kita diperlihatkan dengan seluruh pahlawan kelas S, seperti Genos, Prisoner, Tongkat Baja, Tank Top Master, Si Cepat Kilat, Manusia Anjing, Lengam Hitam, Dewa Babi, Kesatria Cepat, Zombie Man, King, Kaisar Muda, Anatomik, Silver Fang, dan Tornado. Lalu Blast dan Metal Connect yang tidak hadir di pertemuan tersebut. Kemudian muncullah pihak asosiasi pahlawan ke sana. Mereka pun memberitahu jika sebelum Mbah Si Biwa meninggal, ia memberikan sebuah ramalan jika dalam waktu 6 bulan ke depan akan ada bencana besar yang akan terjadi di bumi ini. Di sini mereka percaya pada ramalan tersebut karena ramalan dari Mbah Si Biwa ini tak pernah meleset. Lalu Saitama pun memberikan pendapatnya jika ramalan tersebut bisa terjadi hari ini, besok, ataupun lusa. Tak lama kemudian, terjadilah sebuah getaran di sana. Ternyata ada 3 monster yang sedang menyerang markas pahlawan tersebut. Di sini, salah satu dari monster tersebut sangat senang dikarenakan tidak ada perlawanan dari pihak manusia. Tak lama kemudian, muncullah atasan dari monster tersebut lalu menghabisi para monster-monster tadi. Di sini, markas tersebut tak hancur karena terbuat dari lapis baja yang sangat kuat. Tak lama kemudian, muncullah pesawat luar angkasa yang langsung melenyapkan seluruh kota A. Di sini, asosiasi mendeteksi jika bencana ini merupakan bencana kelas dewa. Lalu Saitama pun langsung keluar dari gedung tersebut dengan cara menghancurkan gedung itu dengan terbang ke atap gedung. Sementara itu, muncullah pesawat luar angkasa yang menghancurkan kota A dalam sekejap. Di sisi lain, ada beberapa orang yang selamat. Lalu datanglah salah satu monster yang bernama Melgazard. Saat ia ingin menghabisi orang tersebut, datanglah pahlawan kelas A ke sana. Ia adalah Iai.
Di sini sempat terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Walaupun Melgazard sudah dibuat hancur berkeping-keping, akan tetapi ia memiliki kemampuan regenerasi yang sangat cepat. Di sini, Iai pun harus rela kehilangan lengan kirinya akibat terkena serangan dari Melgazard. Sementara itu, Saitama yang berhasil keluar dari gedung itu pun, ia pun langsung pergi ke pesawat alien tersebut. Namun belum sampai di sana, ia sudah diserang oleh beberapa peluru yang mengarah ke arah dirinya. Akan tetapi, Saitama pun berhasil mengembalikan peluru-peluru tersebut. Di sisi lain, datanglah Anatomic Samurai membantu Iai. Di sana, Anatomic pun berhasil menebas Melgazard dengan samurai miliknya. Akan tetapi, Melgazard ini kembali melakukan regenerasi. Di tempat yang berbeda, Genos, Tornado, Lengan Hitam, King, dan Kaisar Muda pun mereka bertanya kepada King, apa yang harus kita lakukan saat ini? Namun King pun menjawab, jika ia tidak bisa melakukan apa-apa dengan pesawat yang tinggi tersebut. Sementara itu, Saitama yang berhasil menyusup pun berhasil membuat beberapa monster yang ada di sana tumbang. Bahkan monster yang dinilai kuat pun dapat dikalahkan dengan mudah oleh Saitama. Lalu kita diperlihatkan dengan bos dari alien tersebut, ia bernama Beros. Di sini Beros bertanya kepada salah satu anak buahnya yang bernama Gerugan Sop tentang apa yang telah terjadi. Lalu Gerugan Sop pun menjelaskan, jika bagian dari kapal ini telah dirusak oleh Saitama. Namun Saitama hanya mengincar ruang dari kru pesawat tersebut. Sementara itu, Prisoner juga datang ke tempat Melgazard berada. Di sini, Prisoner memberikan pukulan beruntunya kepada Melgazard. Akan tetapi, itu tidak berarti apa-apa bagi Melgazard. Selain Prisoner, ada juga Metal Bat, Silver Fang yang bersatu untuk menghajar Melgazard. Di sini, Melgazard pun membelah dirinya dan salah satu dari Melgazard itu ditugaskan untuk pergi ke pesawat. Akan tetapi, ia diadang oleh Bat. Tak lama kemudian, ada sebuah berita yang mengabarkan jika ada pesawat yang berada di atas kota A dan menghancurkannya. Sedangkan penjahat kelas kakap lainnya, seperti Hammerhead, Sonic, dan si ilmuwan, mereka hanya bisa menyaksikan kejadian tersebut dari sebuah televisi. Di sisi lain, Gerugan Sop pun meminta Melgazard untuk segera kembali ke pesawatnya. Akan tetapi, ia tak bisa, karena terus-terusan dihalangi oleh pahlawan yang ada di sana. Setelah berkali-kali memberikan serangan, mereka tetap saja tak bisa untuk mengalahkan si Melgazard. Lalu Metal Bat pun tak sengaja menemukan kelereng yang ada di bagian kepala Melgazard. Dan ia pun langsung memecahkan kelereng tersebut. Ternyata, itu merupakan kelemahan dari si Melgazard. Alhasil, salah satu Melgazard tersebut pun meleleh akibat kelereng yang pecah tadi. Di sini, mereka pun langsung menyerang Melgazard dan mereka hanya berusaha untuk menemukan kelereng tersebut. Di sisi lain, Saitama pun bertanya kepada Gerugan Sop jalan untuk keluar, karena dirinya ini sedang tersesat. Lalu, Gerugan Sop pun menjawab, belok kanan untuk ke arah pulang. Di sini, Saitama malahan pergi ke arah kiri dan membuat Gerugan Sop ini panik karena arah tersebut merupakan ruang pengendali utama. Saat Saitama telah sampai, Gerugan Sop pun langsung menyerang Saitama dengan kekuatan telekinesisnya. Namun serangan itu tak berarti apa-apa bagi Saitama. Bahkan, kekuatan utamanya juga tak mempan kepada Saitama. Di sini, Saitama hanya melempar Gerugan Sop dengan batu saja, itu sudah membuat Gerugan Sop KO. Setelah mengalahkan Gerugan Sop, Saitama pun bertanya kepada anak buah yang ada di sana, di mana lokasi bos kalian berada. Lalu,
Saitama pun langsung pergi ke arah yang diberikan. Di sisi lain, Melgazard pun satu persatu mulai tumbang dibuat oleh pahlawan kelas S. Namun tiba-tiba muncullah bom yang mengarah ke arah mereka. Akan tetapi, saat bom tersebut akan turun, tiba-tiba datanglah Esper ke sana. Dan Esper pun langsung menghentikan bom tersebut. Lalu dengan kekuatan telekinesisnya, ia pun langsung mengembalikan bom tersebut ke pesawat itu. Sementara itu, Stingerman, Kamen Rider, dan Inazuma Man pun meminjam kendaraan yang ada di sana untuk menyelamatkan warga-warga yang sedang berada di lokasi kejadian. Di tempat yang berbeda, pahlawan kelas S pun masih asik menghadapi si Melgazard. Meskipun di sini Silver Fang sempat terlempar jauh, mereka pun masih asik berhadapan dengan si Melgazard. Saat Silver Fang belum terbangun, di sini Anatomik lah yang berhadapan dengan Melgazard. Dan pertarungan mereka pun tak bertahan lama. Tak lama kemudian, Silver Fang pun kembali bangkit. Di sini Silver Fang dan Anatomik pun bersatu untuk mengalahkan si Melgazard. Dan dengan kerjasama yang bagus, mereka pun berhasil untuk mengalahkan Melgazard. Sementara itu, Saitama pun telah berhasil sampai ke tempat bos alien itu berada. Di sini Beerus pun memperkenalkan dirinya kepada Saitama dan ia juga bercerita tentang tujuannya ke bumi, di mana dirinya ini sudah membajak beberapa planet yang ada di semesta ini dan tak ada yang bisa mengalahkannya. Lalu ada sebuah ramalan yang mengatakan jika ada sebuah planet yang bernama Bumi, di mana di sana kau akan menemukan seseorang yang setara denganmu. Dan perjalanan menuju bumi ini sendiri menghabiskan waktu 20 tahun. Lalu, Beerus pun meminta Saitama untuk tidak mengecewakannya. Di sini Saitama pun langsung mengajar Beerus hingga Beerus terpental jauh. Akibat pukulan Saitama, membuat baju Beerus itu hancur, di mana baju tersebut merupakan baju perlindungan kekuatan yang Beerus miliki. Kemudian, Beerus pun mengeluarkan kekuatan miliknya untuk menyerang Saitama. Di sini terjadilah pertarungan yang lumayan sengit, di mana Beerus mampu mengimbangi kekuatan dari Saitama. Di sini, Tank Top Hole pun berusaha menyerang pesawat tersebut dengan reruntuhan yang ada di sana. Di sini Esper juga tampil dengan kekuatan miliknya, di mana ia menerbangkan reruntuhan yang ada di sana. Dan reruntuhan itu pun langsung mengenai pesawat tersebut, sehingga membuat para awak pesawat ini menjadi ketakutan. Di tempat yang berbeda, Genos dan Ksatria Muda yang melihat hal itu pun hanya menonton saja. Lalu datanglah Ksatria Cepat yang memberitahu Genos untuk berhati-hati dengan Metal Knight, karena itu merupakan musuh terberatmu. Sedangkan Kamen Rider, Stinger, dan Inazuma mereka masih sibuk menyelamatkan warga-warga yang ada di sana. Sementara itu, Saitama pun masih bertarung dengan Beerus. Di sini, Saitama hanya menghindari serangan dari Beerus. Lalu Beerus pun berkata kepada Saitama, "Jika hanya kau seorang yang mampu membuatku senang selama bertarung." Kemudian Beerus pun menggunakan kekuatan laser miliknya untuk menyerang Saitama. Namun, Saitama yang terkena laser itu pun tak lecet sama sekali. Setelah menggunakan laser, Beerus pun kembali menampol Saitama. Di sini Beerus pun menganggap jika pertempuran ini sudah berakhir dan dimenangkan oleh dirinya. Setelah melihat Saitama baik-baik saja, Beerus kembali mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Saitama. Bahkan, kekuatan yang dahsyat itu pun sampai membuat seluruh awak kapal yang ada di sana pun hancur terkena serangan tersebut. Sedangkan Saitama, ia diajar habis-habisan oleh Beerus. Bahkan Beerus pun tak memberi kesempatan kepada Saitama untuk membalas serangannya. Saat memberikan pukulan yang keras, Saitama pun terpental jauh ke bulan. Dan Beerus pun beranggapan, jika aku saat ini sudah mengeluarkan kartu as milikku, seharusnya aku sudah menang melawan Saitama. Tak lama kemudian, Saitama pun kembali ke pesawat tersebut.
sehingga menyebabkan pesawat tersebut pun miring sebelah akibat guncangan yang diberikan oleh Saitama. Di sini, Beerus pun kembali mengeluarkan kekuatan miliknya dan ia tak henti-hentinya menghajar Saitama. Bahkan, ia sampai mengeluarkan kekuatan andalannya untuk menyerang Saitama. Akan tetapi, serangan itu pun dapat terbalaskan oleh Saitama hanya dengan menggunakan satu kali pukulan saja. Akibat pukulan tersebut, Beerus pun langsung KO dibuat Saitama. Setelah Saitama menang, Beerus pun mengakui jika Saitama itu sangat kuat. Tak lama kemudian, pesawat itu pun terjatuh. Dan tiba-tiba muncullah Topeng Elok ke sana. Dan kedatangannya ke sana malahan membuat keributan di antara pahlawan tersebut. Dan ia menganggap jika pahlawan yang ada di sana itu tak becus dalam menghadapi para monster. Dan menganggap jika mereka tak mampu melindungi kota A. Di sini, mereka semua pun dibuat geram oleh si Topeng Elok. Bahkan, Topeng Elok menyuruh mereka semua untuk segera pensiun dari asosiasi pahlawan. Tiba-tiba, muncullah Metal Knight ke sana. Di sini, Genos pun mencegah Metal Knight untuk mengambil alat-alat yang ada di pesawat alien tersebut. Di mana, Metal Knight ingin mengambilnya untuk memperkuat senjata miliknya. Tak lama kemudian, Lengan Hitam pun mengabarkan jika ada beberapa monster yang ia tangkap. Lalu Topeng Elok pun datang ke sana dan langsung menghajar para monster tersebut. Melihat tingkah Topeng Elok, Genos pun teringat dengan sikapnya dulu sebelum ia bertemu dengan Saitama. Sementara itu, Saitama pun keluar dari pesawat alien tersebut. Ternyata di sana ada Esper yang sedang berjaga-jaga. Saat Saitama keluar, Genos pun datang untuk menjemputnya. Di sini Esper pun hanya diabaikan saja oleh mereka berdua. Lalu, Saitama pun menyuruh Genos untuk mengatakan bocah kepada Esper. Di sini Esper pun marah dan langsung menyerang Genos. Setelah kejadian tersebut, markas asosiasi pahlawan pun dirombak menjadi lebih baik. Sedangkan pesawat luar angkasa itu diamankan oleh Metal Knight. Dan berakhirlah season ke-1 ini. Nanti kita akan lanjut lagi bahas season keduanya ya. Dan jika kalian setuju, saya akan buatkan secepat mungkin. Dan terima kasih.